Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Abdul. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi buat Anda semua yang ingin berkarir menjadi pebisnis MLM atau sekarang sedang aktif di sebuah perusahaan MLM atau Anda yang pernah menjalankan MLM. Ya, saya sendiri sudah bergabung di sebuah perusahaan MLM sejak tahun 2004 ya sampai hari ini ya. Alhamdulillah konsisten di perusahaan yang sama ya karena hasilnya bagus dan saya melihat prospeknya juga semakin bagus ya. Nah, ada beberapa hal teknis yang Anda harus kuasai kalau Anda ingin konsisten di sebuah perusahaan seperti saya ya. Anda ingin bertahan belasan tahun atau bahkan puluhan tahun atau bahkan bisa diwariskan gitu ya. Ada beberapa teknis dasar yang Anda harus kuasai. Nah, salah satu teknik dasar yang harus Anda kuasai adalah teknik follow up. Oke, kenapa ini penting? Memang ada beberapa hal juga yang lain yang harus Anda lakukan, tapi patut Anda pahami bahwa orang bergabung di sebuah perusahaan MLM itu kan karena dipresentasi, ya. Tapi berdasarkan survei, presentasi sendiri yang bergabung langsung itu hanya sekitar 10-20%. Jadi orang di presentasi langsung bergabung itu nggak banyak, hanya 10-20%. Justru yang banyak itu adalah orang yang bergabung karena di follow up, itu hampir 80%. Artinya kalau teknik ini Anda tidak kuasai, Anda akan kehilangan 80% atau Anda akan kehilangan sebagian besar potensi bisnis ini gitu. Anda hanya bermain di 10-20%. Sejago-jagonya Anda presentasi, sejago-jagonya Anda closing, Anda hanya mengambil kue yang paling kecil gitu loh. Boleh jago presentasi, boleh jago closing, boleh. Ya, tapi harus dipahami bahwa 80% orang bergabung itu karena follow up. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap yang baik, bagaimana langkah yang benar, cara kita follow up, ini saya mau sharekan di kesempatan kali ini. Ya. Oke, ini saya, ya alhamdulillah saya membangun bisnis MLM, saya menjadi pebisnis MLM sejak tahun 2004. Anda bisa cek di medsos saya, di YouTube saya, Dede Hoer. Di sana saya sering berbagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan MLM ya. Anda juga bisa cek di Instagram saya, @dedeabdulhoer, atau di Facebook saya, @dedeabdulhoer ya. Atau Anda juga bisa hubungi nomor WA saya, 087770986673 ya. Selama 16 tahun lebih saya berkarir, sudah begitu banyak yang saya dapat, bukan hanya income tapi penghargaan, terus juga ya reward dari mulai yang sifatnya trip ke berbagai negara, terus juga barang ya, dari mulai barang yang paling biasa sampai mobil mewah keluaran Eropa secara gratisan sudah saya dapatkan juga. Dan ada yang lebih luar biasa lagi, saya beberapa kali diundang jadi pembicara seminar di luar negeri, yaitu sebuah kebanggaan dan sebuah prestasi yang saya dapat hanya gara-gara saya aktif di perusahaan MLM ya. Nah, yang pertama, kalau Anda ingin menjadi seorang yang jago di bidang follow up, milikilah sikap yang benar ya. Yang pertama, jadilah seorang partner ya. Prospekan Anda itu manusia juga seperti Anda. Kadang-kadang walaupun mungkin dia belum paham apa yang Anda sampaikan, dia juga nggak suka kalau digurui. Jadi berdirilah sebagai partner, berdirilah sebagai sahabat, berdirilah sebagai teman ya. Ya kalau dia memang levelnya lebih tinggi, ya berdirilah sebagai pendengar yang baik. Karena siapapun kan bisa diajak bergabung. Saya dari mulai orang biasa sampai orang yang luar biasa ada di tim saya gitu. Dari mulai yang sekolah sampai yang nggak sekolah ada, dari mulai orang yang belum bekerja sampai seorang rektor pun ada. Kenapa ya? Karena saya yang melihat bahwa bisnis ini untuk siapapun bisa gitu.
Ya, jadilah partner, jadilah sahabat, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seseorang yang hebat di bidang follow up, jadilah konsultan. Kenapa? Karena Anda menawarkan sesuatu, artinya Anda harus paham knowledge-nya bisnis Anda, baik itu bisnisnya maupun produknya maupun potensinya ke depan. Ya. Jadi, karena kan yang Anda tawarkan itu kan rencana masa depan sebetulnya. Yang namanya sukses. Artinya, gambaran masa depan. Setiap orang yang Anda ajak bergabung di bisnis ini, di bisnis yang Anda nanti ajak, itu kan juga harus dijelaskan. Nah, dua sikap ini yang harus Anda betul-betul kuasai. Ya, jadilah partner dan jadilah konsultan. Artinya konsultan Anda harus mampu menjelaskan minimal hal-hal dasar tentang bisnis Anda, ya. Nah, terus siapakah yang harus di-follow up? Itu pertanyaannya, ya. Menurut saya ada beberapa golongan orang yang harus di-follow up. Dari mulai Anda bergabung mungkin sampai kapanpun. Saya bergabung 2004 sampai hari ini, kelompok-kelompok orang ini saya follow up. Ya. Yang pertama adalah tentunya para prospek, ya. Kita follow up mereka, kita presentasi mereka, lalu kita follow up mereka supaya apa? Supaya mereka mau jadi member bareng kita, mau menjadi bagian dari tim kita, ya, mau masuk ke organisasi kita. Yang kedua adalah member yang sudah aktif untuk take action. Hati-hati. Sehebat apapun new member Anda, walaupun mungkin mantan pebisnis MLM, walaupun mungkin mantan pejabat, mantan ketua apa, dan sebagainya. Kalau tidak di follow up, belum tentu jalan. Nggak ada jaminan kok. Ya, saya punya rekan. Dia fokus menggarap orang-orang yang menurut dia potensial, tapi nggak di follow up untuk action, ya percuma. Ya, jadi prospek untuk jadi member dan member untuk take action itu juga perlu di follow up. Yang ketiga, member yang sudah take action supaya menjalankan sesuai sistem yang diajarkan di perusahaan Anda. Karena ada juga orang yang sudah take action tapi menjalankannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan di perusahaan Anda. Nah, kalau saya, karena perusahaan saya selama ini sudah ada support sistemnya, ya tugas saya adalah mengajak setiap new member saya, semua tim saya untuk menjalankan sesuai strategi yang disiapkan support system. Memang yang repot adalah ketika Anda menjalankan sebuah MLM, tapi nggak ada support sistemnya. Nah, itu yang repot memang. Ya, apalagi kalau Anda ingin seperti saya, ingin berkarir belasan tahun atau puluhan tahun, menjalankan sebuah MLM, tapi nggak ada support system. Waduh. Kalau saya mau jalanin dimanapun, kapanpun, lebih nyaman gitu, karena semuanya sudah dihandle oleh support system. Yang keempat adalah orang yang sudah jalankan sesuai support system supaya konsisten. Nah, ini pun perlu proses follow up. Nggak bisa yang ketika dia jalankan sistem terus udah ditinggalin, nggak bisa. Ya, tetap harus follow up. Yang kelima, siapa yang harus di follow up? Orang yang Anda presentasi supaya jadi konsumen. Mungkin beliau belum mau jadi pebisnis, ya nggak masalah. Ya, arahkan dia untuk jadi konsumen Anda, ya. Konsumen itu maksudnya orang yang beli gitu loh. Nah, yang keenam, siapa yang harus di follow up adalah orang yang sudah jadi konsumen, Anda dorong menjadi pelanggan gitu. Kenapa? Supaya rutin. Jadi orang yang pesan produk ke Anda. Kan lumayan sebagai income langsung Anda. Ya, kan nanti Anda income-nya ada yang sifatnya langsung dari selling atau ada yang indirect gitu ya. Yaitu dari bonus yang mungkin keluarnya bisa harian, bulanan atau mingguan ya. Oke. Dan yang ketujuh, siapa yang harus di follow up adalah orang yang sudah jadi pelanggan untuk menjadi member. Sudah banyak tercipta sejarah para leader-leader MLM aktif itu dulunya juga pelanggan. Saya bahkan punya rekan di Kalimantan, beliau dulu pengusaha supermarket, bangkrut, ikutan bisnis bareng tim kami, ya, maksudnya bareng perusahaan kami. Awalnya lewat produk, dia punya keluhan kesehatan, terus sembuh pakai produknya, dan sekarang jadi salah satu leader besar di perusahaan kami. Nah, 7 kelompok orang ini yang harus Anda follow up. Sampai kapan? Pertanyaannya adalah seumur hidup Anda menjadi seorang pebisnis MLM. Maka orang-orang inilah yang harus Anda follow up, ya.
Nah, ilmu follow up itu ilmu apa sih? Sebetulnya ilmu follow up, ilmu membangun hubungan. Ya, makanya baca buku, dengar kaset yang mengajarkan tentang leadership, tentang people skill itu penting ya. Oke, sekarang langkah-langkah untuk melakukan follow up ya. Ada 4 langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin memfollow up seseorang yang sudah Anda ajak bergabung di bisnis Anda. Yang pertama, ketika Anda memfollow up seseorang, lakukanlah tanya jawab dengan pertanyaan yang positif. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada tanya jawab jadi kaku, jadi beku, nggak ada interaksi. Anda ngomong sendiri doang juga belum tentu dia ngerti. Makanya cara terbaik ketika kita mau follow up adalah apa? Adalah dengan melakukan tanya jawab dengan pertanyaan positif. Misal kalau saya, Bu, Pak, dari penjelasan tadi, Bapak atau Ibu kira-kira lebih tertarik bisnisnya apa produknya? Ya, pertanyaan positif kan? Jadi bukan saya nanya, Bu, Pak mau bergabung atau enggak? Bu, Pak suka apa enggak? Bukan seperti itu. Itu pertanyaan yang ya konyol. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan positif yang memang jawabannya dua-duanya Anda harapkan. Senang bisnisnya apa senang produknya? Senang bergabung sendiri apa bareng pasangan? Gitu ya. Nah, yang kedua, ketika memang sudah mulai cair ngobrolnya, tanya jawabnya cair, gali hot button-nya. Ya, dengan pertanyaan lagi. Misal dia tadi menjawab senang dengan bisnisnya. Anda gali lagi, oke, kira-kira kalau dengan bisnis ini Ibu bisa mendapatkan hasilnya sesuai yang Ibu harapkan, sebetulnya apa sih yang Ibu mau beli? Gitu. Itu bisa. Ya. Ke pelanggan pun bisa loh. Ketika orang ingin, saya mau pakai produknya dulu Mas, atau Bu, atau Pak, gitu. Ya sudah. Kira-kira ketika Ibu minum produknya, hal apa sih yang Ibu paling inginkan? Ya dia bilang paling sembuh, ada keluhan ini, ada keluhan ini, keluhan ini. Ya. Yang ketiga, setelah Anda tanya jawab positif, Anda sudah ketemu hot button-nya, apa yang benar-benar dia inginkan. Yang ketiga adalah menggali kebutuhan produk. Ya. Supaya apa ya? Supaya closing. Kan bisnis Anda pasti menawarkan barang dong. Nah, kalau dia nggak butuh dengan produk yang ada di perusahaan Anda, gimana? Kan nggak bagus itu. Maksudnya percuma gitu loh. Tapi ketika Anda gali kebutuhan produknya, walaupun dia senangnya bisnis, tapi ketika Anda bisa gali kebutuhan produknya, itu kemungkinan closingnya lebih besar. Bisa dengan pertanyaan, misal, karena contoh saya produknya kesehatan, ada satu produk yang sekarang booming di bisnis saya itu pembersih paru, detox paru. Kebetulan kan di Indonesia tuh perokok banyak banget, ya dari mulai SMP sampai orang tua banyak yang merokok. Nah kadang-kadang kalau Anda nyuruh mereka berhenti merokok itu kayak ngajak berantem kan. Sulit menyuruh orang perokok disuruh berhenti merokok itu sulit. Tapi ketika kita tawarkan sebuah solusi yang bisa membuat paru-parunya tetap bersih, pengalaman saya kebanyakan mau. Nah itulah kenapa produk itu yang sering saya jelaskan. Misal saya tanya ke keluarganya, di keluarga ada yang merokok enggak gitu. Ketika dia bilang ada, ya sudah. Saya jelaskan nih ada satu produk bla 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 yang bisa buat perokok, bersihkan paru-paru dan sebagainya. Atau di keluarga ada masalah kesehatan apa aja kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Di dirinya juga bisa, ya. Nah, langkah keempat, langkah yang jadi apa ya? Final dalam semua rangkaian 4 langkah ini adalah selalu promosikan alat bantu yang disediakan support system Anda, ya. Contoh buku-buku, majalah, atau buku-buku positif. Jadi ketika orang pun nanti ada kendala, Anda bisa sarankan orangnya untuk baca majalah, baca buku yang sekiranya bisa membuat dia jadi lebih semangat bergabung. Atau Anda bisa pinjamkan kaset edukasi ya yang sesuai dengan kebutuhan dia. Kayak di perusahaan saya, kalau saya menghadapi seorang pengusaha, ya saya kasih pinjam kaset pembicaranya yang pengusaha. Kalau saya ketemu dengan seorang dokter, ya saya kasih pinjam kaset edukasi yang ada di perusahaan kami yang itu pembicaranya seorang dokter. Jadi saya enak kalau di perusahaan, makanya kalau ada di perusahaan yang sudah ada support sistemnya itu enak gitu loh.
Karena semuanya sudah disediakan, Anda tinggal jalan. Beda kalau Anda jalannya MLM nggak ada support sistemnya, pasti rada-rada repot gitu. Ya. Dan yang ketiga, alat bantu yang Anda bisa promosikan ketika Anda melakukan follow up adalah ajak prospekan Anda atau member Anda yang belum aktif atau pelanggan Anda hadir di pertemuan bisnis, ya. Itu yang saya dulu alami. Saya dulu ketika diajak bergabung, saya punya kendala juga, ya, baik itu finansial maupun rasa minder di diri saya. Nah, hebatnya yang ngajak saya, ketika saya punya kendala itu, beliau tidak mengatakan bahwa, oh tenang, nanti saya akan bantu. Nggak gitu. Beliau mengatakan bahwa, oh, oke, Mas Dede, tenang aja, nanti kita akan hadir bareng di sebuah acara yang akan membuat Mas Dede lebih semangat untuk sukses di bisnis ini. Mas Dede akan ketemu dengan orang-orang yang seperti Mas Dede ketika awal bergabung di bisnis ini. Mereka juga nggak punya uang, mereka juga nggak punya pengalaman, dan sekarang mereka berhasil. Nah, akhirnya, karena sejak awal di pikiran saya, jadi ketika ada masalah yang dipromosikan alat bantu, maka saya pun menduplikasikan hal yang sama ke semua tim saya. Itulah yang membuat sebetulnya nanti suatu saat Anda akan freedom. Karena setiap ada kendala di bisnis Anda, semua orang mengarahkannya ke alat bantu, bukan ke diri Anda. Karena Anda bukan sistem loh. Ketika tim Anda punya masalah, jawabannya nggak boleh dari Anda. Kenapa? Karena Anda bukan sistem. Setiap masalah yang ada di bisnis ini, jawabannya harus ke alat bantu, harus ke support system. Karena sampai kapanpun bisnis Anda akan di-take over oleh support system. Sekali lagi, menjalankan bisnis MLM akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih sederhana, akan jauh lebih praktis, dan pasti passive income kalau Anda menjalankannya di perusahaan yang sudah memiliki support system. Nah, itu tadi hal-hal yang berhubungan dengan follow up yang belasan tahun saya sudah praktekkan dan hasilnya luar biasa. Saya duplikasikan ke semua tim saya juga, dan semoga ini jadi bekal awal untuk Anda para new member, atau untuk Anda yang sekarang sedang aktif di sebuah perusahaan MLM, atau untuk Anda yang pernah menjalankan MLM, semoga jadi bekal untuk sukses Anda di bisnis MLM. Ya, saya sudah merasakan betul dari begitu banyak mimpi saya terwujud lewat industri MLM. Dari hutang keluarga yang sangat besar, dari barang, dari banyak lah. Bahkan ada yang saya syukuri dari bisnis MLM adalah saya bisa menjadi manusia yang punya kebanggaan, ya. Tidak minderan seperti dulu, tidak pesimisan seperti dulu. Tapi menjadi manusia yang punya kebanggaan diri, punya rasa syukur, dan alhamdulillah sekarang hidup berbahagia bersama keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Selamat belajar dan selamat mempraktekkan. Silakan Anda bisa hubungi nomor WA saya, bisa inbox di Instagram saya, bisa ke Facebook saya juga, atau di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.